gitu. Oke, tentang apa itu GA? GA adalah sebuah teknik pencarian, teknik penemuan solusi yang menggunakan teknik komputasi untuk mengetahui solusi yang benar ataupun perkiraan dari sebuah permasalahan yang kita tuju. Dan biasanya GA ini juga digunakan untuk permasalahan berupa mencari nilai optimal gitu ya, optimisasi. Dan GA ini dikategorikan sebagai sebuah teknik heuristik yang dapat mencari solusi global. Nah, GA ini merupakan suatu kelas di algoritma evolusi gitu, yang menggunakan teknik yang terinspirasi dari evolutionary biology. Jadi dari inspirasinya itu dari evolusi biologi gitu ya, yang ada di kromosom manusia. Dan akhirnya jadi istilah-istilah yang digunakan ya sama dengan reproduksi manusia dalam mencari keturunan gitu ya. Dia menggunakan istilah-istilah keturunan, mutasi, seleksi, ataupun crossover ini, mutasi genetik, ataupun namanya rekombinasi genetika. Dan algoritma genetika ini dimulai dengan membuat sebuah populasi yang besar, dan dia populasinya dibuat secara random untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita inisialisasikan di awal. Dan nanti akan ada proses iterasi di sana. Jadi akan ada suatu proses yang harus diiterasi, di mana solusi yang telah kita generate di awal tadi akan dievaluasi berdasarkan fitness-nya gitu ya. Dan kita nanti akan memilih mana individual yang cocok dengan permasalahan yang kita set di awal dengan sistem probabilistik. Jadi kita lihat probabilistiknya berdasarkan suatu populasi yang besar itu bagaimana. Dan di sana habis itu kita menggunakan solusi ini untuk membuat populasi baru atau untuk mengupdate populasi yang lama tadi. Dan akhirnya setelah proses iterasi itu nanti kita harus menghentikan proses iterasi itu. Dengan apa? Stopping kriterianya bisa jadi iterasinya sudah maksimal atau errornya sudah memenuhi syarat error yang kita tentukan. Atau karena kita ternyata mengiterasikannya dengan iterasi yang sangat besar gitu ya, dan akhirnya komputer itu akhirnya mencapai limitnya dan dia otomatis akan stop iterasinya. Dan akhirnya ditemukan solusi optimalnya apa. Jadi ini suatu proses algoritma genetikanya gitu ya, bahwa setelah kita formulasikan permasalahannya apa, akhirnya kita tahu kira-kiranya solusi yang akan kita tuju ini dimensinya berapa ya gitu. Entah itu satu buah variabel saja, 2 variabel saja, atau lebih dari 2 variabel. Sehingga solusi di sini maksudnya adalah dimensi dari variabelnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Dari setelah kita tahu tujuannya, kita akan mencari solusi itu berapa, kita lakukan encoding di dalamnya. Nah, encoding ini kalau apa? Kalau sistem GA yang kita gunakan itu adalah yang binary case ya. Sehingga kita perlu mengencodingkan nilai solusi itu. Kalau awalnya solusi ternyata 2 variabel, berarti kan ada 2 saja sebenarnya. Namun kalau kita pakai binary case, 2 variabel ini harus dikonversikan, di mana masing-masing variabel bisa jadi menjadi 4 digit biner gitu ya, atau 8 digit biner, itu terserah kita. Sehingga awalnya yang 2 variabel hanya 2 digit, kalau habis di encoding dia bisa jadi 2 kali 4 digit. Berarti ada 8 nanti. Atau kalau lebih, kita ternyata mengkonversikan 1 digit itu menjadi 8 digit gitu ya. Berarti nanti di sini satu kromosom ini akan
berbentuk 8 digit. Kira-kira yang seperti itu. Nah, setelah kita tahu mau mengencoding solusi ini seperti apa, akhirnya kita harus membuat populasinya. Populasi terdiri dari beberapa individu. Satu individu terdiri dari beberapa, bagaimana kita mengencodingkan solusi tadi itu, gitu ya. Nah, setelah kita punya populasi, apa yang kita lakukan? Kita melakukan evaluasi. Lalu di sini, di evaluasi ini tentu bagaimana kita mengevaluasi, memberikan tes kan ya, ibaratnya kalau orang biasa itu bagaimana cara mengevaluasi, diberi tes, dia bisa mengerjakannya atau tidak, berarti kan dilihat nilainya. Nah, dalam evaluasi ini yang kita nilai adalah bagaimana si individu-individu yang ada di dalam populasi ini diaplikasikan ke fitness function, diaplikasikan ke objective function yang kita punya. Dan kita lihat nilai dari objective function itu berapa. Sehingga di sini yaitu evaluasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah cara perhitungan fitness function. Lalu apa yang kita lakukan? Setelah kita punya hasil fitness function dari masing-masing individual di sini, tentu yang kita lakukan adalah proses seleksi. Mana individual yang memiliki fitness function terbaik, atau mana yang tidak, sehingga si individualnya ini kalau tidak baik, fitness function-nya harus diupdate dengan yang lebih baik gitu. Bagaimana proses seleksinya? Ada banyak cara ya kan ya, kita tahu di pertemuan sebelumnya, bisa jadi dengan roulette wheel gitu, dengan yang seperti ini, dengan sebuah pie chart dari probabilitas suatu individu terhadap populasi totalnya, atau dengan pemilihan elit gitu ya, atau dengan memilih mana fitness function yang paling minimum atau yang paling maksimum, berarti dia yang terbaik. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi ketika kita sudah dapat menentukan mana individual yang terbaik, kita bisa lakukan proses crossover ataupun mutation di sana. Lalu itu berarti di sini proses ini kita sudah memiliki update dari populasi awal kita gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Nah, di sini harus ada stopping criterion. Jadi ada kriteria yang membuat iterasinya berhenti gitu ya. Nah, namun bila ternyata stopping kriterianya ini belum terpenuhi, tentu iterasi harus dilakukan lagi. Artinya apa? Sekarang populasi di sini adalah populasi hasil update kita di iterasi pertama. Lalu dilakukan lagi perhitungan fitness, dilakukan lagi penyeleksian, dan dilakukan lagi crossover ataupun mutation di sana. Berulang-ulang hingga stopping kriterianya terpenuhi. Dan di sini akhirnya nanti kita tahu siapa yang menjadi base kromosom, siapa yang menjadi individual terbaik di populasi yang kita telah generate di awal. Nah, di sini jangan lupa untuk menentukan nilai solusi terbaiknya, tentu kita harus decoding lagi. Kan tadi yang awal di sini dari bentuk 1 diubah menjadi 4 digit atau 8 digit tadi. Di sini tentu nilainya adalah 4 digit atau 8 digit. Sehingga harus kita kembalikan ke nilai awalnya yang hanya 1 digit saja. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang encoding ataupun decoding ya. Kalau nilai real value-nya 9, di encoding dia ternyata jadi 4 digit biner dengan nilai 1001. Lalu apa yang terjadi? Di akhir untuk menentukan apa base solution-nya gitu ya, kita harus mengubah nilai binernya menjadi nilai real value lagi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Maka, mari kita mulai lagi proses dari awal hingga akhir dari sebuah algoritma genetika gitu ya. Jadi untuk setelah kita tahu tadi solusinya apa, yang kita lakukan adalah mengenerate populasi ya, membuat populasi. Nah, kenapa demikian? Karena sebuah evolusi biasanya dimulai dari sebuah populasi.
Populasinya apa isinya? Populasinya isinya adalah individual yang diproduksi secara random. Dan ini terjadi di sebuah generasi. Jadi ini random, lalu kita masuk ke evaluasi. Evaluasinya apa tadi? Evaluasinya adalah menghitung nilai fitness dari setiap individual di dalam populasi tadi. Lalu, setelah kita tahu nilai fitness dari masing-masing individual, maka yang kita lakukan sekarang adalah menyeleksi sesuai dengan nilai fitness tadi. Apa saja? Bisa dengan roulette wheel, fungsi minimum atau fungsi maksimum gitu ya. Lalu, yang kita lakukan sekarang setelah kita tahu dengan proses seleksi itu tadi kita tahu mana yang bakal calon yang baik nih gitu, mana yang less favorite karena fitness functionnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan ya. Nah, setelah kita menandai mana yang favorit, mana yang tidak favorit gitu, kita bisa lakukan mutasi gen ataupun rekombinasi gen gitu ya. Nah, di sini ini. Jadi, bagaimana kita mengkombinasikan bila ternyata ada 2 kromosom, keturunannya nanti seperti apa. Dan disinilah dari proses rekombinasi gen ataupun kromosomnya ini, nanti kita bisa mendapatkan populasi baru. Lalu, apa yang dilakukan bila kita ternyata telah memiliki populasi baru, populasi yang sudah diupdate tadi, apa yang harus dilakukan dengan nilai ini? Nah, nilai populasi yang baru ini digunakan untuk iterasi selanjutnya dari suatu algoritma. Dan ketika GA-nya tadi itu sudah kita tahu stopping kriterianya apa gitu ya, akhirnya kita bisa menyetop iterasinya. Nah, algoritma GA ini akan bisa diselesaikan gitu ya, ketika entah itu nilai maksimum dari suatu generation itu telah terpenuhi, maksudnya apa nih? Ini ya maksudnya ya iterasi maksimum gitu, atau ketika fitness level yang kita tuju itu sudah terpenuhi, maka dia otomatis harus keluar dari iterasi ini gitu ya. Dan di sini akhirnya kita bisa menemukan base kromosomnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, karena ada proses iterasi, tentu kita akan memiliki convergence curve, gitu kan ya, kurva konvergensi. Nah, misalnya nih, kita punya kurva konvergensi seperti ini, di mana nilai fitnessnya ini lambangnya gamma, dengan range 0 hingga 30 gitu ya, kita nggak tahu ini apa. Kemudian iterasinya berjalan dari range 0, dari nilai 1 dong, dari nilai 1 hingga 10 sebagai iterasi maksimumnya. Nah, kalau modelnya begini, berarti stopping kriteriannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Stopping kriteria dari convergence curve ini, dari kurva konvergensi ini apa? Apakah dia, ini yang di dalam decision ini loh, apakah dia iter sama dengan iter max, atau error sama dengan 10-3 misalnya gitu. Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Saya tunggu. Izin jawab, Bu. Ya, siapa ya namanya? Rifai 041703. Oke. Kalau menurut saya, Bu, dari grafik stopping kriterianya adalah errornya, Bu. Errornya adalah yang 10/3 tadi. Karena di sini terlihat dari iterasi ketiga sampai 10, sebenarnya belum sampai 10, tapi dia sudah konvergen, Bu. Bahkan sampai 6 ataupun 8 terlihat sudah konvergen nilainya. Jadi sebelum iterasi maksimum, nilainya sudah konvergen. Jadi stopping kriterianya adalah error, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan, ada yang menyanggah? Saya tunggu 2 orang lagi lah kira-kiranya.
Izin berpendapat, Bu. Siapa ini namanya? Tes. Ya, Bu. Rifki Bagjar Sekolah 04171060. Oke, Rifki. Ya, kalau menurut saya, Bu, kalau dilihat dari kurvanya juga berdasarkan percobaan dari MATLAB, jika misalnya hasilnya tidak berubah signifikan, Bu, akan otomatis akan melakukan berhenti sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, juga kita bisa lihat dari iterasi mulai dari 6 menuju ke 10 itu kan terlihat kayaknya jawabannya sama semua gitu, Bu. Jadi makanya dia akan stop di situ. Itermax juga bisa juga, Bu. Kenapa? Karena maksimum dari kurva ini kan sampai 10 saja, Bu. Jadi ya kemungkinannya ada dua tadi itu, Bu. Yang pertama karena hasilnya sama terus. Yang kedua karena sudah mencapai itermax gitu, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Rifki atas jawabannya. Lainnya? Ini sudah ada dua nih, sudah ada polar yang berbeda, polaritas yang berbeda. Satunya ke itermax, satunya ke error gitu ya. Ayo, lainnya. Permisi, Bu. Yo, siapa nih? Kresna 04171038. Kalau saya setuju sama pendapat Bagja yang terkait ITER sama dengan ITER Max, Bu. Karena dari kurva ini dia berhentinya baru di iterasi ke-10. Jadi kalau dilihat dari errornya, ya dia walaupun errornya bisa dibilang mendekati 0, tapi dia iterasinya masih tetap berjalan hingga 10. Jadi saya sependapat sama pendapat Bagja yang iterasi sama dengan iter max. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Krisna. Baik, karena sudah 3 ya. Atau ada lagi yang mau berpendapat menemani Rifai? Oke, tidak ada nih ya. Rifai, maaf ya, kamu ditinggalkan teman-temanmu. Tapi benar, baik. Jadi, karena kita tahu bahwa stopping kriteria memang bisa dua ini ya, dan dari kurva ini, sebenarnya kita tahu bahwa di sini nilai yang, kenapa nilainya sama terus gitu ya, karena memang itu sudah nilai solusi optimal yang ditemukan. Intinya si algoritma ini sudah menemukan solusi optimal. Walaupun baru apa? Baru di iterasi keempat. Oh, 4 masih ada perbedaan di sini, di iterasi kelima. Nah, tapi yang menjawab pertanyaan saya itu adalah stopping kriteria dari convergence curve ini, kalau kita lihat, dia adalah yang iter sama dengan iter max. Kenapa? Karena kita tahu kalau iter sama dengan iter max, dia iter max-nya berapa di sini? 10, ya enggak? Oleh karenanya ketika 10 dia harus stop gitu. Nah, kalau kita pakai yang error sama dengan 10 min 3, itu juga bisa. Namun, kalau kita plot kurvanya, tentu dia akan stop ketika di sini. Ketika iterasinya sama dengan 5. Paham? Jadi, Rifai tidak salah bahwa stopping kriterianya benar. Ada yang pakai error sama dengan 10 min 3. Kenapa maksudnya error sama dengan 10 min 3 gitu ya? Error sama dengan 10 min 3 ini aslinya kan ketika kita sudah hitung fitness-nya di sini. Ini ada fitness 1, fitness 1, fitness 2, fitness 3, fitness 4, fitness 5 gitu ya. Terus hingga fitness 10. Nah, error di sini nih maksudnya adalah ketika kita sudah punya fitness 1 awalnya. Terus kita hitung udah fitness 2. Nah, fitness 2 dikurang fitness 1 itu sama dengan suatu value gitu kan ya. Nah, kalau kita pakai stopping criterion yang error sama dengan 10 min 3, berarti iterasi akan berhenti ketika mismatch dari fitness di iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya, itu nilainya adalah 10 min 3 ini. Jadi begitu. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau kita pakai yang stopping criterion yang kedua, yang error ini, tentu dia ketika kondisinya kurva sudah mulai stabil, dia akan stop. Karena apa? Bisa jadi di sini gitu ya. Karena mismatch fitness-nya udah 10 min 3. Nah, sehingga kalau diplot, kalau yang ini harusnya ya begini. Sorry.
Ya, intinya begitu ya. Ini harus, dia akan stopnya di sininya itu nggak sampai 10, tapi sampai 5 aja misalnya gitu. Karena apa? Karena di sini sudah errornya itu F2 kurangin F1-nya itu sudah sama dengan 10 min 3 gitu. Nah, itu ya jawabannya. Jadi kalau convergence curve-nya itu dilihat seperti ini, maka stopping kriterianya yang ini adalah yang iter sama dengan iter max. Jadi begitu. Namun kalau pakai yang error ini, kita kalau bikin iterasinya kita bisa pakai do while. Jadi kita akan terus menjalankan iterasi tersebut while errornya belum mencukupi stopping kriteria yang kita set. Begitu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi nanti dalam membuat optimasi, kalian tuh bisa pakai 2 stopping kriteria. Bisa pakai yang iter sama dengan iter max, bisa pakai yang error sama dengan 10 min 3. Dan kita breakdown errornya apa? Errornya adalah fitness saat ini dikurangkan dengan fitness iterasi sebelumnya. Nah, apa manfaat kalau menggunakan iter sama dengan iter max? Dan apa kekurangannya gitu ya? Manfaat dari iter sama dengan iter max, ada yang tahu? Coba lagi aja deh, daripada saya yang menjelaskan. Ada yang tahu nggak manfaat yang iter sama dengan iter max dibandingkan dengan error sama dengan 10 min 3? Siapa ini? Silahkan. Bu, saya mau izin jawab, boleh? Zain. Boleh lah. Siapa namanya? Ya, Zain, Bu. Oh, Zain. Naufal Zain itu kah? Ya, benar. Oke. Gimana? Tadi pertanyaannya manfaat menggunakan iter sama dengan iter max sama error sama dengan 10 min 3 ya, Bu. Ya. Kalau dari saya sendiri untuk mencari suatu nilai, jadi untuk mencari iterasi yang iter sama dengan iter max itu manfaatnya yang pertama adalah ketika kita sudah mencari beberapa solution, di mana iternya kan semakin banyak iterasi ke bawah itu maka nilainya semakin mendekati dengan solusi yang kita harapkan gitu. Maka semakin banyak iterasi maka errornya itu akan semakin kecil gitu. Jadi salah satu manfaatnya itu, Bu. Jadi makanya yang diambil adalah iter paling maksimalnya. Jadi semakin kecil nilai errornya, semakin berarti Benar jawabannya gitu ya. iterasinya adalah di iterasi tersebut gitu. Ada kelemahannya nggak solusi ini dengan menggunakan stopping kriterian ini? Ada kelemahannya, Bu. Kalau Apa? dihitung secara matematis, kalau dihitung secara manual pasti menggunakan terlalu banyak gitu, Bu, metodenya. Kalau dihitung secara manual maksudnya akan membutuhkan banyak waktu gitu. Kalau dihitung secara algoritma komputer gitu atau MATLAB akan menjadi mudah sih kalau pakai MATLAB gitu. Iya, akan menjadi mudah, tapi tetap akan mengkonsumsi lebih banyak waktu, ya nggak? Daripada, Ya, benar. ya benar, sudah benar itu. Tapi tinggal Waktunya. kalau pakai manual aja banyak waktu, pakai MATLAB ya juga sama, banyak waktu, ya nggak sih? Dibandingkan bila dia stopnya early, gitu, Ya, earlier than iter max. Oke, terima kasih, Krisna. Nah, benar apa yang di point out sama, Krisna, Zain, sorry, salah sebut ya, oleh Zain, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan, mungkin kenapa juga banyak orang prefer pakai yang error, yang mismatch error ini yang dipakai. Apa manfaat dan apa kekurangannya? Silakan, satu lagi.
Siapa? Tidak ada yang izin menjawab kayak ini? Izin menjawab, Bu. Oke, siapa ini? Ya, saya Rifai, 041703. Kalau menurut saya, kalau kita pakai error, ibaratnya fungsinya adalah fungsi hasil sih, Bu. Fungsi hasil, sehingga karena errornya kecil, yang kita harapkan nilainya, pendekatannya adalah semakin baik optimisasinya atau pencarian nilai maksimal minimum. Tapi kalau kita menggunakan inter sama dengan intermax, kita belum tentu mendapatkan hasil yang paling optimum gitu, Bu, paling optimal. Menurut saya seperti itu. Ya, betul juga. Itu terima kasih Rifai atas jawabannya. Jadi kalau kita pakai iter sama dengan iter max, kalau di gambar ini sih dia fitnessnya di sini sudah terpenuhi ya, dan it's okay gitu. Namun kalau kita pakai iter max dan ternyata kita perpanjang lagi nih iterasi maksimumnya, bisa jadi kalau ternyata kurva convergence yang ini nih belum yang maksimal gitu, dan kalau diteruskan lagi, ini mungkin masih ada yang lebih rendah daripada nilai gamma sama dengan 9 ini gitu kan ya, bisa ada yang lebih rendah. Namun ketika kita menggunakan mismatch error sebagai stopping kriterianya, kita sudah tahu kan target error yang kita mau tuh berapa, 10/3. It's okay. Kalau sudah terpenuhi berarti kita sudah dengan asumsi setelah ini tercapai gitu ya, setelah error sama dengan 10/3 itu tercapai, mismatch errornya, setelahnya pun pasti akan dinilai itu gitu loh. Jadi dengan menggunakan stopping kriteria yang ini, kita bisa lebih cepat mendapatkan fungsi tujuan, sehingga apa? Kalau dibandingkan dengan iter sama dengan iter max, tentu waktu komputasi yang dipakai juga akan lebih kecil kalau pakai yang error sama dengan 10/3 ini, gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya dalam mengcoding kadang ini tidak bisa terpenuhi gitu. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita pakai if else. If error tidak bisa memenuhi nilai ini, maka yang berlaku adalah yang iter max ini. Ketika iter max sudah terpenuhi, dia mau nggak mau harus mengeluarkan, harus keluar dari iterasi itu, sehingga base kromosomnya yang didapat itu bukan nilai optimal, tapi nilai apa? Nilai pendekatan, seperti itu. Kurang lebihnya begitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang dalam membuat GA, algoritma genetika ini, dalam codingnya nanti kita, ataupun dalam perhitungan manualnya, kita akhirnya nanti harus terbiasa dengan istilah-istilah gitu ya. Istilahnya yang dipakai biasanya individual, populasi, fitness, trait, ataupun genom. Nah, di sini sebenarnya kalau GA dia pakainya kata-kata itu, tapi kalau nanti PSO dia pakainya swarm ataupun populasi juga, kecepatan. Nah, hal-hal seperti ini nih sebenarnya fungsinya sama. Yang pertama buat populasi, yang kedua bagaimana mengupdate nilai di populasi gitu ya. Dan yang ketiga mungkin bagaimana menghitung fitness-nya. Jadi intinya adalah yang ingin saya tekankan bahwa ini vocab yang hanya akan ada di genetic algorithm. Nah, yang kalian perlu pahami adalah fungsi dari setiap variabel ini apa? Sebenarnya itu saja. Asal kita sudah ngerti fungsinya, mau nanti namanya berubah-berubah, itu gampang aja gitu pahamnya. Gitu ya. Nah, sekarang ngomongin tentang real value case yang udah kita sama-sama pelajari.